Dari Majelis HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru mengucapkan selamat beribadah pada kebaktian kita hari ini. Shalom. Syukur bagi Allah atas kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah bagi kita semua. Hari ini Minggu 24 November 2024, kita telah sampai pada akhir tahun gerejawi dan kita mengadakan peringatan akan orang yang meninggal seperti yang sudah menjadi tradisi gereja kita HKBP. Tuhanlah sumber kehidupan, segala sesuatu adalah dari Dia dan kembali kepadanya. Untuk itu, apakah makna dari kematian itu bagi kita? Sesuatu ada masalah, untuk apapun di bawah langit ada waktu. Setiap orang akan punya kematian. Namun sebagai orang yang percaya kita tetap dalam Kristus dan kita akan dimenangkan oleh-Nya. Pergunakanlah waktu yang diberikan Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Marilah kita memuji Tuhan atas penyertaan dalam hidup kita. Kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Semua yang hidup adalah seperti rumput dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Yesus Kristus, Tuhan dari orang yang hidup dan yang mati. Hidup atau mati kami adalah milik-Mu. Walaupun kami berjalan di bawah lembah kekelaman, kami tidak gentar karena Engkau menyertai kami. Maut atau kubur tidak dapat lagi menahan kami karena Engkaulah Tuhan yang menyelamatkan kami. Kini kami datang memohon kepadamu. Kami menyerahkan roh dan tubuh kami, karena hidup ataupun mati, Engkaulah yang empunya kami. Tuntun dan tolonglah kami dengan pengorbanan-Mu, supaya kami memperoleh hidup
yang kekal. Amin. Kita puji Tuhan. Dengarlah hukum Tuhan pada minggu hari ini yang tertulis dalam Konvensi HKBP tahun 1951 pasal 16. Peringatan akan orang yang meninggal. Kita percaya dan menyaksikan manusia telah tentu satu kali mati dan kemudian daripada itu datang hukuman. Ibrani 9 ayat 27. Mereka itu akan berhenti dari kelelahannya. Wahyu 14 ayat 53. Dan Yesus Kristuslah Tuhan dari orang-orang yang mati dan yang hidup. Dalam kita mengadakan peringatan kepada orang yang mati, kita mengingat pula orang kita sendiri dan menguatkan pengharapan kita pada persekutuan orang-orang percaya yang menetapkan hati kita di dalam pergumulan hidup ini. Wahyu 7 ayat 9 sampai ayat 17. Dengan ajaran ini kita menolak dan melawan ajaran animisme yang mengatakan roh dari orang-orang mati masih dapat bergaul dengan manusia. Demikian pula ajaran yang mengatakan roh dari mati tinggal di kuburannya. Juga kita tolak ajaran dari Gereja Katolik Roma yang mengajarkan tentang api ujian yang harus dialami seberapa lama untuk membersihkan roh orang mati sebelum tiba kepada hidup yang kekal. Dan orang dapat melakukan misa untuk orang mati dan mendoakan orang mati itu supaya lebih cepat terlepas dari api itu. Demikian pula doa kepada roh dari orang-orang kudus dan yang mengharapkan bahwa kekuatan dan kekudusan orang itu dapat turun dari kuburan, pakaian, dan barang atau tulang-tulangnya. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita puji Tuhan. Amin.
marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan hati Tuhan karena perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar. kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kamu dan tertutup selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami. Karena Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, dan karena namamu yang kudus itu, ya Allah, kasihanilah kami, orang berdosa ini. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya, tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani engkau. Firman Tuhan, penebusmu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita puji Tuhan. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yang dari Wahyu 11 ayat 15 sampai 19. Kita membacanya secara responsoria. Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya, dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam sorga. Katanya, pemerintahan atas dunia
dipegang oleh Tuhan kita, dan Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai Raja sampai selama-lamanya. Dan 24 tua-tua yang duduk di hadapan Allah di atas tahta mereka, tersungkur dan menyembah Allah. Sambil berkata, kami mengucap syukur kepadamu, ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang ada dan yang sudah ada, karena Engkau telah memegang kuasa-Mu yang besar dan telah memulai memerintah sebagai Raja. Dan semua bangsa telah marah, tetapi amarahmu telah datang dan kuasa bagi orang-orang mati untuk dihakimi, dan untuk memberi upah kepada hamba-hambamu, nabi-nabi dan orang-orang kudus, dan kepada mereka yang takut akan namamu, kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar, dan untuk membinasakan barang siapa yang membinasakan bumi. Maka terbukalah bait suci Allah yang di sorga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu, dan terjadilah kilat dan deru guru dan gempa bumi dan hujan es lebat. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita puji Tuhan. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari sana akan datang kelak, untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sejenak kita mendengarkan warta kita pada hari ini, Minggu yang ke-26 setelah Trinitatis, tanggal 24 November 2024. Selamat datang dan selamat beribadah bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang pertama kali beribadah di HKBP Pekanbaru. Immanuel, Tuhan beserta kita. Warta umum yang pertama, warta pemberkatan nikah. Warta kedua, akan menerima pemberkatan nikah Ismaya Rai Fernanda Simbolon SST, putra dari Bapak Mulia Hamonangan Simbolon AMD AKP, Ibu Nurma Buru Panjaitan almarhum, alamat Jalan Among, Labu Baru Barat, Jemaat GMI Sion Pekanbaru, dengan Jessica Latia Boru Panggabean SHMH, putri dari Bapak Mangapul Panggabean SH, Ibu Dokteranda Lilis Suryani Boru Marpaung, alamat Jalan Tambusai 3 nomor 7, Sektor Pandau Permai, Jemaat HKBP Pekanbaru. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Kamis 28 November 2024 di GMI Sion Pekanbaru. Warta kedua, akan menerima pemberkatan nikah Robin Fernando Situngkir SH, putra dari Bapak Krisman Situngkir almarhum, Ibu Medi Boru Simbolon SPD, alamat Jalan Sepakat Gang Sepakat 1, Sektor Bambu Kuning Tenayan, Jemaat HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru, dengan Astrina Boru Hutapea SH, putri dari Bapak Misti Hutapea SMHK, Ibu Sabar Taridauli Boru Gultom, SOS MH, beralamat di Jalan Damai nomor 24, Sektor Pengayoman, Jemaat HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 29 November 2024 di HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru, pukul 10 WIB. Konseling pernikahan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 bertempat di konsistori mulai masuk pukul 10 WIB. Warta kedua, akan menerima pemberkatan nikah Franky Pandapotan Silaban, putra dari Bapak Tamba Silaban, Ibu Lusmida Bursi Hobing, alamat Jalan Tengku Maharani, Rumbai Barat, Jemaat HKBP Damai Palas, Resort Philadelphia Palas, dengan Yulanti Wantika Boru Butar-Butar, putri dari Bapak M. Butar-Butar, almarhum, Ibu T. Boru Napitupulu, alamat Jalan Mas 3 nomor 572, Sektor Pesisir Rumbai, Jemaat HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 30 November 2024 di HKBP Damai Palas, Resort Philadelphia Palas. Bagian B,
Suara Koinonia. Yang pertama, Minggu Ujung Tahun Parhuriaun atau Minggu Akhir Tahun Gerejawi, peringatan orang yang telah meninggal dunia. Minggu hari ini tanggal 24 November 2024, Minggu Ujung Tahun Parhuriaun. Hari ini tanggal 24 November, peringatan orang yang telah meninggal dunia. Nama anggota jemaat yang telah meninggal dunia terhitung dari tanggal 26 November 2023 sampai dengan 24 November 2024 dibacakan pada acara ibadah Minggu pukul 7 WIB, jam 9 WIB, jam 11 WIB, dan jam 17 WIB. Minggu hari ini tanggal 24 November 2024 pada pukul 13 WIB, anak-anak sekolah Minggu Batita Horong 1 akan melakukan gladi resik Natal di Gereja HKBP Pekanbaru. Semua anak sekolah Minggu Batita dan Horong 1 diharapkan hadir dalam gladi resik tersebut. Terima kasih. Pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2024 pada pukul 13 WIB, anak-anak sekolah Minggu Horong 2 sampai dengan Horong 3 akan melakukan gladi resik Natal di Gereja HKBP Pekanbaru. Semua anak-anak sekolah Minggu Horong 2 sampai Horong 3 diharapkan hadir dalam gladi resik tersebut. Terima kasih. Yang ketiga, pengadaan dan pemeliharaan sarana. Minggu hari ini pada tanggal 24 November 2024, kita mengumpulkan persembahan ataupun sokongan untuk pengadaan pemeliharaan sarana prasarana huria kita melalui amplop khusus diantarkan ke depan setelah khotbah bersamaan dengan persembahan yang kedua. Yang keempat, Konven Parhalado penuh waktu HKBP Distrik 22 Riau. Pada hari Senin tanggal 25 November 2024, Konven Parhalado HKBP Distrik 22 Riau bertempat di HKBP Resort Trinitatis Pasir Putih, masuk pada pukul 10 WIB. Yang berikut, seksi lansia. Pada hari Selasa tanggal 26 November 2024, senam osteoporotis dimulai pada pukul 7 WIB di halaman depan gereja memakai baju olahraga warna hijau. Yang keenam, rapat pembentukan panitia pengamanan Natal tahun 2024 dan Tahun Baru 2025 HKBP Pekanbaru. Pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 pada pukul 19 WIB akan diadakan rapat pembentukan panitia pengamanan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 HKBP Pekanbaru bertempat di konsistori. Peserta anggota rapat 3 orang kaum bapak dari setiap sektor. Kiranya Tuhan menyertai kita. Yang ketujuh, rapat panitia Natal AMA dan INA HKBP Pekanbaru. Pada hari Sabtu tanggal 30 November 2024 diadakan rapat panitia Natal AMA INA HKBP Pekanbaru bertempat di konsistori, masuk pada pukul 19 WIB. Diharapkan kehadiran seluruh panitia untuk mengikuti rapat tersebut. Yang kedelapan, sokongan dana diakonia sosial. Pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2024, kita mengumpulkan sokongan dana program diakoni sosial melalui amplop khusus diantar ke depan setelah khotbah bersama dengan persembahan yang kedua. Yang berikutnya, Sinode Godang HKBP yang ke-67 pada tanggal 2 sampai dengan tanggal 8 Desember 2024 akan diselenggarakan Sinode Godang HKBP ke-67 di Seminarium Sipaholon Tarutung untuk memilih Eporus HKBP periode 2024-2028, Sekretaris Jenderal HKBP periode 2024-2028, Kepala Departemen Koinonia, Marturia, Diakonia HKBP,
periode 2024-2028 dan Preses HKBP untuk 32 distrik periode 2024-2028. Peserta Sinode Godang HKBP yang ke-67 dari HKBP Resort Pekanbaru, yaitu Pendeta Victor Singal H. Silalahi STHMM, Pendeta Resort kita, dan utusan dari Perhalado Resort HKBP Pekanbaru, Sintua Tony Sinaga dari HKBP Tampan. Mari kita doakan Sinode Godang HKBP ke-67 ini agar berjalan dengan baik, dan kita doakan Pendeta Victor Singal H. Silalahi STHMM sebagai calon Preses HKBP periode 2024-2028. Yang berikutnya bunga altar. Yang menyusun bunga altar untuk bulan Desember 2024 dari sektor Arengka Indah. Suara Diakonia. Bingkisan Natal. Dalam rangka perayaan Natal tahun 2024, gereja kita melalui Dewan Diakonia memohon partisipasi warga jemaat untuk menyumbangkan sembako, beras, susu, bubuk kental, gula, minyak goreng, dan lainnya yang akan diberikan kepada keluarga prasejahtera warga jemaat kita. Sumbangan dapat diserahkan ke Dewan Diakonia gereja kita setiap hari kerja dan hari Minggu. Batas penyerahan sampai dengan Jumat tanggal 20 Desember 2024. Atas partisipasi dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Yang kedua, seksi kesehatan. Pada minggu hari ini, tanggal 24 November 2024, seksi kesehatan mengadakan kegiatan donor darah dan screening penyakit tidak menular ataupun PTM yang bekerjasama dengan PMI bertempat di ruang konsistori lama dimulai pada pukul 7 WIB sampai dengan jam 12 WIB nanti. Yang berikut, ulang tahun. Majelis HKBP Pekanbaru mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan terhitung dari tanggal 24 Desember sampai dengan tanggal 30 November 2024. Baca dan renungkan firman Tuhan dari Ibrani 13 ayatnya yang ke-6. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Kemudian bisa kita lihat yang berikutnya, jemaat yang sakit, baik itu yang sakit menahun, kiranya Tuhan juga kiranya Tuhan kita doakan diberikan kesembuhan dan kekuatan, juga yang sakit menahun. Kemudian juga mengenai keuangan dan warta leja dapat kita baca secara lengkap pada warta jemaat. Demikian warta jemaat kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Apabila ada memerlukan informasi, bisa kita lihat di kontak berikut 0851 8247 1017. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan memasuki acara peringatan bagi jemaat kita yang telah meninggal dunia dalam 1 tahun kalender gerejawi. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 334 ayat yang pertama. Tiada
Jemaat Tuhan yang terkasih, kini kita telah sampai pada minggu akhir tahun gerejawi. Pada hari ini kita perlu mengenang saudara-saudara kita yang kita kasihi, yang telah berakhir hidupnya, juga pekerjaannya di dunia ini. Tetapi peringatan akan yang mati ini bukan dimaksudkan untuk membangkitkan kesedihan kita, sehingga kita kembali menangisi anggota keluarga kita yang sudah lebih dahulu meninggalkan kita. Tetapi peringatan ini hanya dimaksudkan untuk mengingatkan kita bahwa kita pun juga akan mati, sehingga kita akan senantiasa disadarkan untuk mengingat akan akhir hidup kita dan pengharapan kita akan kehidupan kekal yang sudah disediakan Yesus Kristus di surga akan semakin teguh. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Kita bernyanyi. Bila Yesus peganganku, tentram damai hatiku, ku mengingat handai bulan yang telah bersamanya. Mereka bersama Yesus dalam rumah Bapakku, juga beserta malaikat menyanyikan pujian. Marilah kita mendengarkan nama-nama saudara kita, warga jemaat yang telah meninggal dunia, mulai dari Minggu 26 November 2023 sampai pada hari ini, Minggu 24 November 2024. Yang pertama, meninggal tanggal 4 bulan 12 2023, Inang Tirani Borusida Butar Opuni Siripka, tutup umur 65 tahun. Alamat Jalan Sepakat Perum Anggrek Mas, Blok C nomor 11, Sektor Bambu Kuning Tenayan. Yang kedua, meninggal tanggal 4 bulan 12 2023, Inang Ratna Dewi Borusilitonga, tutup umur 38 tahun. Alamat Jalan Budi Utomo 2 nomor 10A, Sektor Labu Baru Timur. Yang ketiga, tanggal 16 bulan 12 2023, Otto Elvis Silitonga, tutup umur 63 tahun. Alamat Jalan Rokan 1 nomor 16, Sektor Rintis. Yang keempat, tanggal 22 bulan 12 2023, Situa Doktorandus Rajiun Perriri, tutup umur 81 tahun. Alamat Jalan Fajar, Sektor Labu Baru Barat. Yang kelima, tanggal 16 bulan 1 2024, Bastian Tupal Hadianto Sianipar, tutup umur 34 tahun. Alamat Perum Cleopatra
Jalan Paus Gang Kakap Blok B nomor 4 Sektor Wonorejo. Yang keenam, tanggal 21 bulan 1 2024, Sahat Pardede, tutup umur 84 tahun, alamat Jalan Meranti nomor 95, Sektor Labu Baru Timur. Yang ketujuh, tanggal 26 bulan 1 2024, Neti Boru Simajuntak, Oppu Maria, tutup umur 68 tahun, alamat Jalan Kapur 2 nomor 34, Sektor Padang Bulan 1. Yang kedelapan, tanggal 10 bulan 2 2024, Marihot, Huta Barat, tutup umur 75 tahun, alamat Jalan Gelugur Ujung nomor 91, Pengayoman. Yang kesembilan, tanggal 17 bulan 2 2024, Magda Uli Boru Lumban Tobing, tutup umur 72 tahun, alamat Jalan Bandeng nomor 114, Sektor Wonorejo. Yang ke-10, tanggal 17 bulan 2 2024, N. Hendrik Ujung, Oppuriyama, tutup umur 79 tahun, alamat Jalan Kulim Gang Cemara nomor 86, Sektor Padang Bulan 1. Yang ke-11, tanggal 29 bulan 3 2024, Reihal Simbolon, tutup umur 55 tahun, alamat Jalan Dahlia nomor 46, Padang Bulan 3. Yang ke-12, tanggal 6 bulan 4 2024, Sintua Hotbatahan Robert Tampu Bolon, tutup umur 68 tahun, alamat Jalan Perkasa, Gang Perkasa 2 nomor 11, Bambu Kuning Tenayan. Yang ke-13, tanggal 14 bulan 4 2024, Pendeta Dunat Jabarani Siburian, tutup umur 76 tahun, alamat Jalan Harapan Jaya, Gang Asolohin nomor 9, Pekanbaru Tonga, Sektor Pekanbaru Tonga. Ke-14, tanggal 4 bulan 5 2024, Rotua Linda Emboru Silitonga, Oppu Salma, tutup umur 61 tahun, alamat Jalan Utama, Sektor Pintu Angin Sukaterus. Ke-15, tanggal 12 bulan 5 2024, Marulak Sitopul Oppu Iren, tutup umur 69 tahun, alamat Jalan Pesisir Ujung Gang Hiu, Sektor Pesisir Rumbai. Ke-16, tanggal 18 bulan 5 2024, Meladi Sihombing Oppu Meime, tutup umur 67 tahun, alamat Jalan Sukaterus 3 nomor 31, Pintu Angin Sukaterus. Ke-17, tanggal 29 bulan 5 2024, Erida Boru Simajuntak, tutup umur 47 tahun, alamat Jalan Stomo Gang Koramil nomor 23, Sektor Pintu Angin Sukaterus. Ke-18, tanggal 29 bulan 5 2024, Sintua Martupu Halomoan Situmorang, tutup umur 81 tahun, alamat Jalan Kurnia nomor 14, Sektor Labu Baru Timur. Ke-19, tanggal 4 bulan 6 2024, Raden Hasiholan Tambunan, tutup umur 56 tahun, alamat Jalan Garuda nomor 33, Wonorejo. Ke-20,
tanggal 12 bulan 6 2024, Budiman Pontas Pangaribuan, tutup umur 60 tahun, alamat Jalan Sukaterus 2 nomor 4, sektor Pintu Angin Sukaterus. Ke-21, tanggal 16 bulan 6 2024, Bernard Hutapea Oppu Iskia, tutup umur 65 tahun, alamat Jalan Ria Ujung Gang Karya Makmur, sektor Padang Bulan 1. Ke-22, Pendeta Belhem Rimen Sitopul Oppu Abram, tutup umur 61 tahun, alamat Jalan Berdikari Pembatuan, sektor Pekanbaru Tonga. Ke-23, Margareta Boru Saragi Sitio, tutup umur 55 tahun, alamat Jalan Tamrin nomor 13, sektor Komplek Gubernur. Ke-24, tanggal 15 bulan 7 2024, Manogari Batubara, tutup umur 75 tahun, alamat Jalan Melur Gang Dame nomor 38, sektor Padang Bulan 3. Ke-25, Doktorandus Ferdinand Panjaitan, tutup umur 60 tahun, alamat Jalan Rawabening nomor 1, Labu Baru Barat, sektor Labu Baru Barat. Ke-26, Insinyur Suparyono S. Ginting, tutup umur 69 tahun, alamat Jalan Kapas nomor 11, sektor Pintu Angin Sukaterus. Ke-27, Pandabotan Siahaan, alamat tutup umur 50 tahun, alamat Jalan Surayat 2 nomor 10, Bambu Kuning Tenayan. Ke-28, tanggal 30 bulan 8 2024, Sarjono Manerep Sinaga, tutup umur 39 tahun, alamat Jalan Perkasa Gang Perkasa nomor 7, Bambu Kuning Tenayan. Ke-29, tanggal 2 bulan 9 2024, Jannes Manulang, tutup umur 67 tahun, alamat Jalan Surya nomor 7, sektor Labu Baru Timur. Ke-30, Dr. Pauline Elfrida Boru Hutagaol, tutup umur 42 tahun, alamat Perum Ganda Ubuk Blok Sanur nomor 1, sektor Padang Bulan 2. Ke-31, tanggal 28 bulan 9 2024, Ramlan Sihite Oppu Hesekiel, tutup umur 65 tahun, alamat Jalan Simpati nomor 50, Wonorejo. Ke-32, tanggal 16 bulan 10 2024, Runson Binsar Tarida Manalu, tutup umur 38 tahun, alamat Jalan Semeru nomor 21, sektor Pekanbaru Tonga. Ke-33, tanggal 20 bulan 10 2024, Emma Horhon Borunenggolan Oppu Elizabeth, tutup umur 86 tahun, alamat Jalan Mawar Gang Baru Padang Bulan 1. Ke-34, tanggal 23 bulan 10 2024, Singal Panjaitan Oppu Nisi Wilson, tutup umur 66 tahun, alamat Jalan Riau Gang Damai nomor 9 Padang Bulan 1. Ke-35, tanggal 5 bulan 11 2024, Nur Silam Boru Simatupang Oppu Renopan, tutup umur 93 tahun, alamat Jalan Serayu nomor 31, Labu Baru Timur. Ke-36, tanggal 6 bulan 11 2024, Esther Boru Silitonga Oppu Elva, tutup umur 93 tahun, alamat Jalan Setia Budi Gang Selamat nomor 6, sektor Rintis. Maka jumlah jemaat kita yang meninggal mulai tanggal 26 November 2003 sampai 24 November 2024, kaum Bapak Ama 23, kaum Ibu Ina 9, Naposo laki-laki dan juga Naposo perempuan 4,
jumlah jemaat kita yang meninggal dalam 1 tahun gerejawi ini 36 orang. Kita bernyanyi. Kehidupan mereka telah berakhir dan mereka telah mengakhiri pertandingan yang baik, mendengungkan suara indah. Kita percaya bahwa segala sesuatu dalam penyertaan Tuhan, karena Dialah Tuhan yang hidup dan Tuhan yang mati. Kita akan mengalami kematian, siapapun, yang muda, yang tua, yang kaya maupun yang miskin, yang berjabatan ataupun yang tidak, yang punya kuasa ataukah orang lemah. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih demikian, dan aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. Aku akan mengakui namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Kita bernyanyi. Kelak akan berjumpa seluruh umatnya di sisi Allah Bapa. Hari ini kami merenungkan bahwa hidup kami hanya sementara di dunia ini. Kami telah mengingat saudara-saudara kami yang telah meninggal. Tuhan mengingatkan kami juga akan meninggalkan dunia ini. Tuhan kuatkan seluruh keluarga yang ditinggalkan. Dan ingatkan kami juga akan meninggalkan dunia ini. Ingatkan kami Tuhan. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Engkau telah memanggil dan mempersatukan kami di dalam jemaat-Mu yang kudus dengan mereka yang telah Kau panggil dari segala bangsa. Kami ucapkan terima kasih kepadamu, karena Engkau telah memberikan kami menjadi milik Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Kasihanilah dan kuatkanlah hati kami untuk melakukan yang sesuai dengan kehendak-Mu, supaya kami dipersatukan dengan saudara-saudara kami yang telah menang, yang sudah berada di sisi-Mu. Teguhkanlah iman kami sampai akhir hidup kami, agar kami dapat masuk ke tempat yang penuh ketenangan, yaitu dalam kehidupan yang kekal, yang Engkau siapkan bagi mereka yang mengasihi Engkau. Disitulah kami akan memuji nama-Mu
sampai selama-lamanya. Karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat kami undang untuk duduk kembali. Kita bernyanyi dan kita akan serahkan persembahan kita yang terindah buat Tuhan. Bagi budaya
sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kehidupan kita pada minggu akhir tahun gerejawi dan juga sekaligus peringatan akan saudara kita, jemaat kita yang sudah meninggal, Pernikotan Namudding, itu yang tertulis dalam kitab Daniel pasal yang ke-7 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-14. Saya akan bacakan buat kita demikian firman Tuhan. Sementara aku terus melihat tata-tata diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usia, pakaiannya putih seperti salju dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Tatanya dari nyala api dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya. Beribu-ribu melayani dia dan berlaksa-laksa berdiri di hadapannya. Lalu duduklah majelis pengadilan dan dibukalah kitab-kitab. Aku terus melihatnya karena perkataan sombong yang dicapkan tanduk itu. Aku terus melihatnya sampai binatang itu dibunuh, tubuhnya dihancurkan dan dilemparkan ke dalam api yang membakar. Juga kekuasaan binatang-binatang yang lain dicabut, dan lama hidup mereka ditetapkan sampai pada waktu tertentu. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang anak manusia. Ia datang kepada yang lanjut usianya itu dan dibawa ke hadapannya. Kepadanya diberikan kekuasaan dan kemuliaan serta kedudukan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya kerajaan yang tidak akan musnah. Sampai di sana firman Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita memasuki Pernikotannya karena Namudding, kadang-kadang tubuh kita lemah karena banyak yang menangis, sedih. Di antara kita mungkin ada yang menangis. Pernah saya tanya kepada satu jemaat, inang bahasa tangso, batangis mamang, taunon naking, dijauhon, guarnya mata. Bahasa tangis tu inang, ningot, yanak konang jumulo marujung golo. Bahasa tangis tu amang, ningo amat tamang, ningo inata. Ningok na tua-tuai. Bapak Ibu, tidak hanya Bapak Ibu yang menangis, saya juga menangis. Saya juga mengingat orang tua saya yang sudah meninggal. Tetapi pernikotannya karena Namudding, peringatan akan yang meninggal, bukan untuk membuat kita menangis Bapak Ibu. Bukan untuk menangisi yang telah meninggal, bukan untuk mendoakan arwah-arwah yang sudah meninggal. Karena dalam konfesi HKBP yang kita bacakan dari sebagai hukum Tuhan, kita menolak ajaran yang mendoakan orang-orang yang sudah meninggal. Dan Bapak Ibu, dalam realita kehidupan, dalam realita iman kita, dalam perjalanan iman kita, ada banyak juga jemaat, ada banyak juga kita yang mendoakan yang sudah meninggal. Ale Tuhan, saya bahim may bana di labungmu. Itu doa sia-sia Bapak Ibu, tidak ada gunanya lagi Bapak Ibu. Karena begitu orang meninggal, sudah selesai urusannya di dunia ini, dan itu adalah urusan Allah semata. Tapi siapa yang mau didoakan? Yang didoakan adalah keluarga yang ditinggalkan, agar Tuhan kuatkan. Pernikotannya karena Namudding,
mengingatkan kita dan menyadarkan kita bahwa kita juga seperti mereka. Suatu saat nanti kita pun akan meninggalkan saudara kita. Suatu saat kita juga akan meninggalkan dunia ini. Suatu saat kita akan meninggalkan keluarga kita. Dan suatu saat juga kita akan meninggalkan apa yang Tuhan berikan bagi kita. Kita akan meninggalkan yang kita miliki. Kita tidak membawa apa-apa, Bapak Ibu. Kita hanya membawa baju kita ke kuburan. Harta, sahabat, keluarga, mobil yang mengantar kita ke kuburan. Bapak Ibu, tidak mobil Mercedes-Benz yang Bapak Ibu miliki pada saat ini. Tidak mobil BMW yang Bapak Ibu miliki pada saat ini. Tidak mobil Pajero yang Bapak Ibu miliki pada saat ini. Tapi mobil terakhir kita adalah mobil ambulans, Bapak Ibu. Keluarga akan meninggalkan kita di kuburan. Harta yang kita miliki, mobil yang mengantar kita juga tidak tinggal di kuburan. Saudara-saudara kita juga tidak tinggal di kuburan. Mereka akan pulang. Itu sebabnya satu lagu yang luar biasa lagu Bukuende. Isero ale aleta. Na solo mubai ale ale na sumurung ima Tuhan ai nadiha. Ada Yesus yang bersama kita. Dan kita percaya Bapak Ibu, begitu kita meninggal, daging kita menjadi tanah dan roh kita kembali kepada Pencipta. Menunggu saatnya kedatangannya yang kedua kali. Saya membaca satu tulisan di batu nisan. Di sana tidak disebutkan Dison Maradian NN, tidak Bapak Ibu. Tapi satu pembelajaran yang luar biasa, satu renungan yang luar biasa, satu hal yang mengingatkan saya, mengingatkan setiap orang yang membaca batu nisan tersebut. Saya sekarang, besok saudara. Saya sekarang, besok saudara. Au saunari, homar sogot. Martin Luther mengatakan hidup ini adalah arak-arakan kematian. Sekarang kita mengantar saudara kita ke kuburan, besok juga kita diantar saudara kita ke kuburan. Maka Bapak Ibu, saya membuat satu kesimpulan seperti apa yang dilihat, dimimpikan dan juga dibuatkan oleh Daniel pada dalam nats ini, bahwa kekuasaan kerajaan dunia akan lenyap. Kalau kita membaca mulai ayat yang pertama, ada 4 kerajaan yang luar biasa pada saat itu yang berkuasa, yaitu Babel, Media Persia, Yunani, dan juga Roma. Ini yang berganti-ganti kekuatan yang besar, itu akan lenyap, itu akan kalah, itu akan hancur. Hanya kerajaan Allah yang kekal dan dipimpin oleh yang lanjut usia, Anak manusia, yaitu Yesus Kristus yang memerintah, yang memegang kendali dan juga menghakimi. Kalau kita baca dalam nats ini pada ayat yang ke-9, ayat yang ke-10, ayat yang ke-13, dan ayat yang ke-14.
Semuanya tunduk, semuanya menyembah, semuanya bersujud kepada Tuhan Yesus. Hanya Dia yang kekal. Di dunia ini akan hancur. Kerajaan, kekuasaan, dunia ini hanya sementara. Tidak ada yang kekal. Oleh karena itu Bapak Ibu, minggu hari ini dikatakan minggu kekekalan. Hanya Allah yang kekal. Kerajaan kekuasaan yang serakah, rakus, yang menginjak-injak, yang sombong akan dihukum dan dicabut. Kalau kita membaca pada ayat 11, akan terus melihatnya karena perkataan sombong yang diucapkan tanduk itu. Pada sebelum ayat ini, pada mulai ayat yang pertama. Aku terus melihatnya sampai binatang itu dibunuh, tubuhnya dihancurkan, dilemparkan ke dalam api yang membakar. Juga kekuasaan binatang-binatang yang lain dicabut. Dan lama hidup mereka ditetapkan sampai waktu tertentu. Bapak Ibu, kalau itu yang terjadi, molo idu hape na masa. Kenapa saya tidak baik-baik? Molosal pudo hape portibion. Ba sedang berjuang. Kalau dunia ini berakhir, kalau saya juga harus mati walaupun saya tidak tahu kapan. Lalu kenapa saya harus sombong? Kenapa saya harus melakukan kejahatan? Kenapa hidupku tidak berdampak? Kenapa aku harus egois? Kenapa aku terus marah-marah? Kenapa aku harus menyakiti teman saya? Kenapa aku harus menyakiti keluarga saya? Kenapa saya menyakiti orang lain? Kalau hidup ini hanya sementara, Bapak Ibu, sering sekali kita berpikir bahwa hidup ini akan terus. Bapak Ibu, kita sering berpikir kita akan hidup terus selama-lamanya di dunia ini. Minggu ini mengatakan momentum mori. Saya mau ajak Bapak Ibu untuk membuka telapak tangan Bapak Ibu. Boleh lihat Bapak Ibu telapak tangan yang kita miliki, yang Tuhan berikan. Saya percaya Bapak Ibu semuanya bertuliskan 2 huruf M. Sejak lahir. Mungkin tidak ada yang bertuliskan huruf X, tapi semuanya huruf M. Itu menyatakan momentum mori, ingatlah hari kematian. Ingatlah bahwa kita akan mati. Pak Pendeta, bagaimana kita mati? Kita tidak tahu bagaimana. Kapan kita akan mati, kita tidak tahu. Saya sehat kok. Satu bulan yang lalu Bapak Ibu, tidak ada apa-apa. Bagi saya rasakan. Tapi hampir 5 hari, saya hanya tertidur. Tidur makan bubur 5 hari Bapak Ibu. Saya berdoa, mungkin ini hari yang terakhir. Saya tidak mau tidur di kamar. Saya mau tidur di ruang tamu. Kalau ini hari yang terakhir, biarlah keluarga saya melihat saya meninggal. Tak ada gejala Bapak Ibu.
Kenapa harus sombong? Kenapa nggak jadi berkat dalam dunia ini? Kenapa kamu sombongkan harta yang Tuhan berikan buatmu? Kenapa kamu pakai itu mencari berkat bagi orang lain? Kepada Sintua saya katakan, ada 3 keluarga jemaat yang Sintua yang sakit. Ayolah, ulurkanlah tanganmu, bantulah mereka. Kepada beberapa jemaat saya katakan, tolonglah bantu ini yang sakit. Dan Bapak Ibu, semalam kita berdua di rumahnya. Kita memberikan bantuan yang bisa kita beri. Ada satu jemaat amang imaju na buy tarbahina udah magburupi situat na di baga sa parasahiton. Kenapa kita harus mementingkan diri sendiri? Kalau hidup ini hanya sementara Bapak Ibu, maka saya teringat dan termotivasi satu lagu buku yang luar biasa. Ada yang tahu 528? Ada yang tahu buku ini 528? Ada yang tahu? Tu dia ho Lusima alusima jepektikim ujung naro turiaho dungma Bapak Ibu, kemana setelah meninggal? Kemana setelah meninggal? Jawab. Kemana kita setelah meninggal? Ini perlu dijawab Bapak Ibu. Ini perlu dijawab, tidak boleh tidak. Saya percaya Bapak Ibu, apa yang dikatakan oleh Paulus dalam Filipi 1:21. Ai Kristus doang ngeluar dia jalan laba dan kematian. Saya percaya Bapak Ibu, bahwa Yesus sudah mengalahkan kematian. Tapi Yesus juga meminta kita untuk lebih baik dalam hidup ini. Na buruju lam buruju mamanginang. Na hurang buruju, ipa buruju matu juluan yario. Yang baik, baiklah lebih baik lagi. Yang kurang baik, biar kita baik, kita lebih baik lagi. Hidup ini adalah sementara. Sekali lagi kita nyanyikan. Tu dia ho alusima jepektikim turiaho dumateho sekali lagi dung mateho, dung mateho, dung mateho. Kita berdoa, Tuhan mengingatkan kami lewat firman-Mu hari ini. Segala kekuasaan kerajaan, apa yang kami miliki kami akan tinggalkan. Kerajaan kekuasaan yang sombong,
yang menginjak-injak, yang melakukan ketidakadilan, semuanya akan Tuhan cabut dan Tuhan hancurkan. Tuhan juga mengingatkan kami, hidup kami hanya sementara. Hanya Tuhan yang kekal sampai selama-lamanya. Tuhan akan memerintah di saatnya. Di kedatangan Tuhan yang kedua kali, Tuhan akan membuka kitab kehidupan. Satu pun kami tidak boleh elakkan. Semua perbuatan kami, semua kelakuan kami, semua perkataan kami sudah tertulis dalam kitab kehidupan. Dan Tuhan akan menghakimi kami lewat yang tertulis dalam kitab kehidupan. Sementara Tuhan masih berikan kami napas kehidupan, kesempatan, ajari kami menjadi berkat, ajari kami lebih baik, ajari kami berbuat baik, ajari hidup kami berdampak, ajari kami menyenangkan Tuhan, ajari kami menyenangkan hati kami sesama, ajari kami menyenangkan hati keluarga kami. Ajari kami Tuhan, kalau selama ini mungkin kami tidak peduli dengan hal-hal yang baik, hari ini kami mohon lewat minggu akhir tahun gerejawi dan peringatan akan saudara jemaat kami yang sudah meninggal, Tuhan ingatkan kami juga. Kami akan meninggal juga seperti mereka. Kami akan meninggalkan dunia ini, walaupun kami tidak tahu kapan. Jadi kami rendah hati, jadi kami setia kepada Tuhan. Kami berdoa buat seluruh jemaat yang dalam keadaan sakit, dimanapun mereka pada saat ini. Yang berdoa buat tulang sida putar, yang belum sadar, Tuhan juga jamah, Tuhan juga sembuhkan penyakitnya. Kayak berdoa buat seluruh jemaatmu yang merindukan anak, Tuhan juga berikan. Kami juga berdoa buat seluruh jemaatmu yang dalam keadaan sakit pada saat ini. Mungkin yang ada di gereja ini, mungkin yang ada di rumah, yang menonton, menyaksikan, bersekutu lewat live streaming. Tuhan jamah juga, Tuhan kuatkan. Kami juga berdoa buat seluruh jemaatmu yang menderita pada saat ini. Ingatkan kami, ingatkan mereka bahwa penderitaan itu juga tidak kekal. Tuhan akan memberikan sukacita. Terima kasih Bapak. Kami merasakan jamahan Tuhan, kami merasakan tangan-Mu. Kami juga berdoa buat seluruh keluarga yang telah berpisah dengan saudara-saudaranya. Tuhan menguatkan mereka. Kami akan pulang dengan penuh damai sejahtera. Kami akan pulang. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Kita bernyanyi dan kita serahkan persembahan kita yang terindah buat Tuhan. Akan memegang
Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Ya Tuhan, kami sungguh telah merasakan anugerah-Mu. Untuk itu, ya Tuhan, ajarilah kami menghitung hari-hari kami, agar anugerah, napas kehidupan, kesempatan yang Tuhan berikan dapat menjadi berkat. Waktu kami dengan percuma, bahkan melakukan kejahatan dan dosa. Untuk itu, ya Tuhan, kami serahkan diri kami untuk diterangi firman-Mu dan kuasa anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, supaya kami hidup kudus dan melakukan kehendak-Mu. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan, penghiburan kepada kita. Sekarang pergilah melakukan firman-Nya dalam rasa sukacita dan penuh dengan pengharapan. Gunakan cari alasanmu, ingat singkat waktumu. Surga sudah tersedia, surga kekal, surga kekal. Janganlah kau tidak dapat hidup damai dan kekal. Mari kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu Tuhan Allah Bapa yang kekal dan yang hidup selama-lamanya. Hari ini kami mengingat saudara-saudara kami yang sudah meninggal mendahului kami kembali ke sisi-Mu. Engkau yang memegang kunci pintu surga dan telah membukanya bagi orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini hati kami tersentuh merenungkan akhir hidup kami dan hari kebangkitan kelak. Kami berterima kasih kepadamu karena Tuhan melahirkan kami kembali ke dalam pengharapan yang hidup, sehingga kami dapat dibebaskan beroleh hidup yang kekal. Kami bukanlah berputus asa pada hari peringatan ini, tapi kami merindukan tempat tujuan akhir hidup kami yang baka. Sudah banyak saudara-saudara dan kekasih kami yang Tuhan panggil kembali ke hadapan-Mu, dan akhir hidup mereka menjadi peringatan bagi kami untuk berpengharapan kepada Tuhan Yesus pada akhir hidup kami masing-masing. Gerakkanlah hati kami agar dapat berbuat teladan yang baik bagi keturunan kami. Berikanlah penghiburan bagi orang yang sesat dan orang-orang yang berduka cita, agar mereka jangan hanya meratapi kesedihannya dan berputus asa. Baharuilah perhatian mereka, agar mereka melihat
dan berpengharapan kepada-Mu di surga. Berikanlah Roh Kudus kepada kami yang memberi kesaksian bahwa kami telah menjadi anak-anak-Mu, yang menjadi pewaris kerajaan-Mu. Jauhkanlah kami dari kami hati yang bimbang dan ragu, agar iman kami tetap berpegang teguh kepada Tuhan Yesus, pohon kehidupan dalam perjalanan keluar dari lembah kegelapan maut. Bila mata kami semakin kabur, bukalah mata hati kami, agar dengan jelas melihat jalan kehidupan yang kekal. Bila lidah kami sudah menjadi keluh dan tidak dapat lagi berkata-kata, kuatkanlah kami dengan Roh Kudus, agar kami dapat mengucapkan, Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan roh-Mu. Terangilah senantiasa hati kami, agar selalu siap dan waspada, serta tetap tenang untuk menyambut akhir dari hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Horas, selamat hari Minggu. Salam Memento Mori, dan Tuhan juga memberkati kita semua.